Soal ini kita langsung hubungi Kadif Humas Polri, Irjen Setio Wasisto soal pengusutan kasus yang menimpa Ratna Sarumpait. Pak Setio, selamat sore dengan Riko. Selamat sore Mas Riko. Pak Setio, pemeriksaan kesehatan yang di dalamnya ada pemeriksaan psikologi ke Bu Ratna ini, apakah sesuai kebutuhan penyidik atau memang pemeriksaan kesehatan yang biasa dilakukan ke tersangka-tersangka lain? Ya, yang pertama Mas Riko ingin saya sampaikan bahwa tahanan di polisi itu selalu dikontrol kesehatannya. Artinya secara periodik akan diperiksa oleh dokter dan manakala ada yang sakit pasti akan diberikan pengobatan. Ini sudah satu SOP di tahanan Polri. Yang kedua, kalau ada kebutuhan penyidik tentang pemeriksaan lain-lain itu disampaikan kepada bidang kedokteran dan kesehatan Polri. Oleh sebab itu, penyidik bisa meminta dokter ataupun spesialis yang khusus untuk memeriksa tahanan tersebut. Jadi ada dua hal di sini, secara rutin SOP-nya demikian, atau juga bisa juga atas permintaan penyidik. Ada tes psikologi juga di situ, Pak. Kalau tadi saya mengutip Pak Argo, itu berarti ada kebutuhan penyidik melakukan tes psikologi ke Bu Ratna, begitu ya Pak? Betul, betul Mas Riko. Apa yang ingin dicari tahu? Itu substansi penyidikan ya, saya tidak bisa membuka di forum ini, mohon maaf. Baik, sejauh ini Pak Setio, adakah laporan-laporan lain terkait dengan kasus penyebaran berita bohong? Ada berapa laporan totalnya Pak? Untuk berita bohong, selain Bu Ratna Sarumpait, Yang tentang Bu Ratna Pak, spesifik ke Bu Ratna. Oh, kalau yang Bu Ratna tidak ada, tidak ada. Ada lain, topiknya lain lagi terkait dengan bencana alam. Oh, oke, baik. Nah, saksi yang hari ini diperiksa adalah Pak Amin Rais, tapi tadi Pak Amin Rais sebelum masuk ke Polda mengatakan bahwa pemeriksaannya janggal. Yang disoroti Pak Amin adalah soal surat dalam laporannya Pak Setio. Tanggapan Anda soal ini gimana? Ya, pertama-tama saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada yang terhormat Bapak Muhammad Amin Rais yang telah hadir di Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasinya, memberikan informasi-informasi yang beliau tentunya sampaikan yang sepengetahuan beliau. Ya. Ini saya apresiasi sekali dan sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Dan tentunya para penyidik juga sudah meminta beberapa keterangan yang terkait dengan kasus ini. Moga-moga bisa melengkapi dan bisa membuat terang kasus atau perkara yang sedang dilakukan penyidikan oleh rekan-rekan penyidik di Polda Metro Jaya. Tadi ada 30 pertanyaan Pak Setio, tapi sebelum masuk ke tempat pemeriksaan, Pak Amin sempat berkomentar soal tanggal. Ini menurut Pak Amin, saya kutip agak janggal karena surat panggilan untuk Pak Amin tertanggal 2 Oktober, padahal Ratna Sarumpait baru ditangkap setelah tanggal 2 Oktober, yaitu tanggal 4 Oktober. Bagaimana Anda menanggapi ini? Ya, Mas, tanggal 2 Oktober setelah kita mendapatkan informasi di Bandung tidak ada kegiatan dan alibi yang disampaikan Bu Ratna Sarumpait tentang Bandung ada 3 hal, tentang kegiatan seminar nasional, internasional, kemudian ada beliau dianiaya di di bandara, kemudian satu hal lagi yang terkait beliau dengan teman-temannya katanya dari luar negeri, itu kan tidak terbukti semua dan sudah dicek di 23 rumah sakit tidak ada. Maka penyidik Polda Metro Jaya membuat laporan informasi dan sigap tentunya ingin mendapatkan informasi dari orang-orang yang diperkirakan atau patut diduga mengetahui tentang perkara ini. Oleh sebab itu, penyidik membuat surat panggilan tanggal 2 untuk hadir tanggal 5. Ternyata pada saat tanggal 5 Bapak Muhammad Amin Rais tidak bisa hadir dan tanggal 4 malam Bu Ratna Sarumpait sudah ditangkap di bandara. Oleh sebab itu
dibuat lagi surat panggilan untuk hadir tanggal 8. Yang ternyata tanggal 8 juga tidak bisa hadir dan beliau menyanggupi hari ini. Jadi demikian kronologisnya. Saya kira tidak ada masalah karena penyidik biasanya ini normatifnya ya, normatifnya penyidik akan meminta keterangan kepada kepada saksi-saksi dulu. Tersangka itu belakangan. Atau terlapor itu belakangan. Jadi yang pertama pasti saksi-saksi yang kira-kira siapa yang tahu, siapa yang bisa memberikan masukan itu akan diminta keterangan lebih dulu. Nah, tapi karena ini berbeda, karena ada situasi yang apabila Bu Ratna Sarumpait mungkin berangkat ke luar negeri akan menghambat penyidikan, maka dilakukan upaya paksa. Pada tanggal 4 malam itu bekerjasama dengan otoritas bandara dan imigrasi di Soekarno-Hatta. Pak Setio, jadi saya ambil kesimpulan tadi kenapa dipanggilnya tanggal 2, karena setelah peristiwa itu polisi memetakan akan memanggil siapa-siapa saja untuk dijadikan saksi dan dicari keterangannya begitu ya. Tapi ternyata tanggal 4 Bu Ratnanya kadung ditangkap begitu. Nah, selain Pak Amin siapa lagi yang akan dipanggil, Pak? Ya, penyidik sudah membuat rencana tindak lanjut namanya atau RTL. Di situ sudah ada daftarnya, tapi saya mungkin belum bisa buka di sini. Itu teknis dan taktis dari penyidikan. Mungkin nanti penyidik yang akan menyampaikan kepada para saksi tersebut. Kenapa Pak Amin Rais dipanggil dan apa yang ingin digali dari Pak Amin Rais, Pak Setio? Begini, ini saya tidak bisa menjawab langsung di sini karena itu masuk substansi penyidikan. Jadi berikan waktu, berikan ruang kepada para penyidik untuk bekerja dulu. Secara umum gimana Pak? Dan kita menghormati, bagaimana Mas? Secara umum kan tentu banyak yang bertanya. Tadi Pak Amin datang ke Polda dengan ada dukungan di sana sini. Tentu pertanyaannya adalah kenapa Amin Rais dan apa yang ingin digali, apa hubungannya Amin Rais dengan kasus dugaan penyebaran berita bohong ini? Yang jelas bahwa penyidik mengetahui dan patut juga mengetahui Bapak Amin Rais ini juga sedikit banyak mengetahui tentang jalan cerita atau konstruksi dari perkara. Mengetahui jalan cerita maksudnya ada direncanakan atau gimana Pak Setio? Itu nanti penyidik yang jawab. Itu substansi penyidikan, saya tidak menjawab di sini. Baik, jadi secara umum Pak Amin dianggap mengetahui jalan cerita sehingga mesti dipanggil, begitu Pak Setio ya? Detailnya tidak bisa Anda ceritakan. Betul Mas Riko, ya. Tadi juga Pak Amin sebelum masuk ke ruang penyidik, mengatakan soal Pak Kapolri, ada perkataan dari Pak Amin seputar copot dan lain-lain. Apa tanggapan Anda? Ya, mengenai copot dan tidak copot itu kan ada mekanismenya dan itu kewenangan dari Bapak Presiden. Ya. Kita serahkan kepada Bapak Presiden. Ada juga penulisan nama Pak Setio, Muhammad Amin Rais, lalu ditulis Amin Rais. Apa jawaban Anda soal ini? Kenapa saya tanyakan seperti itu? Tentu kan karena tadi Pak Amin mengungkapkan itu, tentu Anda juga ingin berkomentar soal ini. Ya, masalah nama, saya yakin bahwa teman-teman di penyidik Polda Metro Jaya tidak mempunyai kesengajaan. Tetapi yang kita tahu bahwa selama ini yang beredar di umum selalu dikenal sebagai Bapak Amin Rais. Jadi tentunya saya atas nama rekan-rekan penyidik juga mohon maaf apabila tidak mencantumkan nama Muhammad. Pak Setio, tadi ada 30 pertanyaan yang diungkapkan ke Pak Amin Rais. Saya tadi mengetahui ini dari Pak Amin Rais. Pak Amin juga mengapresiasi kepolisian yang memperlakukan Amin Rais dengan menyenangkan dan hal-hal baik tadi yang banyak diucapkan Pak Amin Rais. Apa yang ingin Anda sampaikan soal ini? Ya, artinya begini, Mas Riko, bahwa Polri ingin menjadi pelayan, menjadi pelindung dan pengayom masyarakat.
untuk masyarakat yang menjadi saksi dalam satu perkara, tentunya kami akan memperlakukan dengan baik, memperlakukan dengan hormat. Tetapi juga pada sisi lain ketika Polri berhadapan dengan katakanlah penjahat atau begal yang bersenjata api, kita juga harus bertindak tegas. Oleh sebab itu, pada sisi mana kita harus bermain, itu kita lakukan. Pada saat kita melayani, tentunya kita harus melayani sesuai dengan SOP yang kita punya, tetapi ketika kita berhadapan dengan penjahat yang membahayakan masyarakat, membahayakan jiwa, harta dari masyarakat, kita juga harus bertindak tegas sesuai dengan SOP juga. Pak Setio, dalam waktu dekat akan ada lagi yang diperiksa selain Pak Amin Rais? Informasi dari para penyidik di Polda Metro Jaya yang saya dapat bahwa rencana tindak lanjut ini akan berlanjut. Besok pasti akan diundang lagi di Polda Metro Jaya, kemudian berlanjut sampai dengan hari Jumat, dan mungkin hari Senin juga akan berlanjut lagi. Siapa Pak Setio? Orang yang akan dimintai keterangan. Saya belum dapat informasinya, Mas Riko, mohon maaf. Tapi dalam Karena waktu ini selalu dekat akan berkembang ada ya, lagi yang selalu diperiksa berkembang. begitu ya Pak terkait hoax ini? Betul, betul. Baik, Kadif Humas Polri Irjen Setio Wasisto. Pak Setio, terima kasih meluangkan waktu berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Mas Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.